Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada zamannya Yesus, pemungut cukai dibenci, dicap negatif, dan dianggap hina oleh masyarakat. Pemungut cukai dan keluarganya juga sering dikelompokkan sebagai orang berdosa. Mengapa demikian? Karena mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi, penjajah bangsa Yahudi. Mereka memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak, lalu memasukkan kelebihannya ke kantong pribadi. Dengan kata lain, pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa sendiri dan sekaligus koruptor. Perikop Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai, menjadi rasulnya. Yesus memanggil Matius dikala dia sedang bekerja di kantornya. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Reaksi Matius luar biasa. Ia berdiri dan mengikuti Yesus. Tidak ada dialog dramatis dilukiskan dalam Injil, namun reaksi Matius menunjukkan bahwa dia segera menanggapi panggilan Yesus. Ia meninggalkan tempat duduknya untuk mengikuti Yesus. Dan itu berarti Matius juga meninggalkan segala pekerjaan yang telah memberinya hidup dengan segala kebanggaan dan status yang melekat padanya. Ya, mungkin kita heran, kok secepat itu reaksi Matius untuk bertobat? Selama ini dalam diri Matius pastilah sudah ada kerinduan untuk hidup yang bermakna dan untuk berjalan di jalan kebenaran dan keadilan dan belas kasihan yang lurus. Selama ini hati Matius pasti merindukan Allah. Meskipun dia tidak berani menunjukkan wajahnya di sinagoga, rumah doa orang Yahudi. Banyak orang tercengang memandang peristiwa panggilan Matius. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Panggilan ini membuktikan Matius sangat berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan melampaui sekat status sosial hasil stigma buruk masyarakat. Bagi Yesus, Matius memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan dalam karya pewartaannya.
Ketika Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya, hadir juga banyak pemungut cukai. Tentu saja, kaum Farisi dan banyak orang lain tidak menyukai ini. Mereka katakan kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar itu dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kisah panggilan Matius menunjukkan kepada kita betapa panggilan sebagai murid dan rasul adalah suatu inisiatif dan keputusan yang sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Dia berhak memanggil siapapun yang dikehendakinya, apapun latar belakang dan sejarah hidup yang bersangkutan. Yesus pasti tahu siapa Matius, apa pekerjaannya, dan bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Tetapi Yesus memanggilnya, "Ikutlah aku." Kisah panggilan Matius ini mengulangi fakta bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak atau terlalu berdosa untuk ditolak oleh Allah. Setiap orang dipanggil oleh Allah untuk tujuan dan misi yang khusus dan unik. Yesus datang bukan untuk memanggil orang saleh, tetapi orang berdosa. Dan panggilan itu pertama-tama dan terutama ialah panggilan untuk pertobatan. Dari panggilan Matius kita belajar kerahiman Tuhan jauh melampaui kedosaan dan ketidakpantasan kita manusia. Panggilan Tuhan serentak juga adalah rahmat yang mengubah hidup seseorang secara radikal. Dari pemungut cukai menjadi rasul, dari seorang pendosa menjadi seorang yang dikasihi. Kita pun dalam arti tertentu memiliki pengalaman Matius dalam hidup kita, yakni bahwa kita adalah pendosa-pendosa yang dikasihi Allah. Apapun masa lampaumu, kamu berhak memiliki masa depan karena kerahiman, belas kasih, dan cinta Tuhan. Yesus tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tetapi meminta kesiapsediaan kita untuk dibimbingnya dan dilibatkan untuk pengembangan gerejanya. Allah menghendaki siapapun bisa terlibat dalam karya keselamatannya. Semua diberi tawaran yang sama. Bahkan orang yang dipandang pendosa pun dipanggilnya.